Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang, setelah kalian mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian, saya hanya sedikit menjelaskan saja beberapa poin penting yang harus dipahami dari Fred Adler. Oke, kita mulai. Ada nama teorinya adalah psikologi individual. Berbeda dengan Freud dan Jung, mereka sendiri masing-masing memiliki nama atau istilah untuk teorinya mereka. Untuk Adler adalah psikologi individual. Ada kata individual. Oke, kita lihat 2 poin terakhir. Adler ini terlahir dengan fisik lemah, usia 5 tahun, hampir meninggal karena pneumonia, kemudian memiliki persaingan dengan kakaknya yang fisiknya lebih kuat dan sehat, dan sering membandingkan dirinya dengan kakaknya. 2 poin penting ini yang menjadi latar belakang terbentuknya teori psikologi individual. Dia terlahir dengan fisik yang lemah, kemudian dia punya pengalaman membandingkan dirinya dengan kakaknya yang jauh lebih sehat. Oke. Nah, konsep utama psikologi individual adalah ini. Manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Manusia sejak lahir dikaruniai kesadaran sosial dan hanya keterpaksaan kompensasi atau istilahnya kompensasi yang membuatnya bertanggung jawab kepada orang lain untuk mencapai kesejahteraan. Jadi menurut Adler, kesejahteraan itu dicapai, menurut Adler, kesejahteraan individu itu tercapai jika dia memiliki tanggung jawab terhadap sosial, kepada orang lain secara sosial ya. Jadi social interest adalah atau ketertarikan sosial itu adalah satu-satunya ukuran untuk menilai sehat atau tidaknya secara psikis. Jadi karena kita terlahir sendiri, kemudian ada keterpaksaan kita harus memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, sehingga itulah yang menjadi patokan kesejahteraan. Oke, kita bahas lebih lanjut. Manusia dilahirkan dengan tubuh yang lemah dan inferior, sebuah kondisi yang mengarah kepada perasaan inferioritas dan ketergantungan pada orang lain. Ini coba kalian bayangkan ketika kamu lahir sebagai bayi, itu adalah bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa ngapa-ngapain, butuh makan, minum, tidur pun butuh orang lain, sehingga ini yang disebut adalah tubuh yang lemah, sehingga kamu menjadi inferior, merasa tidak berdaya, berbeda dengan orang lain, sehingga tergantung pada orang lain. Ketika bayi, kamu sangat tergantung pada orang tua atau pada caregivermu atau yang pengasuhmu. Jadi, ini asumsi dasar dari Adler. Oleh karena itu, rasa menyatu atau kepedulian sosial sangat dibutuhkan untuk menjadi standar tertinggi kesehatan psikologis. Jadi, kalau kita baca lagi, sebenarnya menurut Adler, meskipun kita dengan tubuh yang lemah, membuat kita tergantung pada orang lain, tapi inilah ketergantungan kita atau kepedulian kita terhadap orang lain itu yang menjadi standar kesehatan psikologis, gitu ya. Ketika kita peduli terhadap orang lain, berarti kita sehat secara psikologis. Tapi kalau kita tidak peduli terhadap orang lain, berarti kita tidak sehat secara psikologis. Itu asumsi dasar dari Adler. Setiap individu merupakan konfigurasi unik dari motif, sikap, nilai, punya corak khas tersendiri karena bersifat individual. Kemudian yang mendorong individu untuk berperilaku itu sebenarnya ada 2, dorongan keakuan atau tadi ego dan dorongan kemasyarakatan. Oke. Nah, tinggal bagaimana individu mau menuruti dorongan keakuan atau mau menuruti dorongan kemasyarakatan. Kalau menuruti dorongan keakuan, dia akan menjadi tidak sehat secara psikologis, atau kalau misalnya dia mengikuti dorongan kemasyarakatan, dia akan sehat secara psikologis. Dan 6 prinsip dasar ini yang penting yang harus kamu pahami. Ada striving for superiority or success, subjective perception, unified and self-consistent, social interest, style of life, and creative power. Oke. Yang pertama, striving for superiority or success. Kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Keberhasilan itu sukses ya. Keberhasilan superioritas. Jadi kalau kamu misalnya mengikuti dorongan keakuan, kamu pasti akan berjuang untuk superioritas, untuk berkuasa. Tapi kalau kamu mengikuti dorongan kemasyarakatan, kamu akan meraih keberhasilan. Oke.
Ya. Kita pahami dulu. Keterbatasan fisik kita membuat kita memiliki perasaan minder tadi. Sehingga kita berjuang untuk keberhasilan atau berjuang untuk superioritas, berjuang untuk sukses atau berjuang untuk berkuasa tadi. Keterbatasan yang di sini dimaksud bukan selalu keterbatasan fisik, apapun itu yang kita rasa itu menjadi keterbatasan, ya. Tapi yang diilustrasikan sama Adler adalah keterbatasan fisik. Karena dia bermula dari biografinya dia, bermula dari pengalamannya dia ketika dia sakit. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini saya membuat alurnya supaya lebih jelas. Karena kita memiliki keterbatasan fisik, merasa lemah, tidak berdaya, kita muncullah perasaan minder. Ya, karena perasaan minder itu kita berusaha mencari cara sebagai bentuk kompensasi terhadap perasaan minder kita. Caranya apa? Tadi, cara berjuangnya dengan apa? Kamu mau pakai dorongan apa dulu? Kalau dorongan keakuan, berarti kita ke sini nanti. Kita akan melebih-lebihkan perasaan. Aduh, aku memang nggak sanggup. Aku memang punya keterbatasan ini. Sehingga kamu lebih mencari keuntungan pribadi. Kamu lebih mencari sesuatu yang memuaskan kamu secara pribadi. Sehingga kamu akan berjuang untuk pada kekuasaan, berkuasa, superioritas. Sehingga tujuan akhirmu akhirnya semu, tidak jelas. Nah, beda dengan yang ini. Ketika kamu punya perasaan minder, tapi kamu menerima, oh iya memang saya begini. Tapi kamu punya tadi tanggung jawab terhadap sosial. Tapi saya tidak bisa seperti ini. Saya harus tidak menjadi terlalu bergantung terhadap orang lain. Nah, kamu akan berusaha untuk sukses, berhasil, sehingga tujuan akhirnya jelas. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya, contoh yang paling mudah adalah ketika memiliki keterbatasan fisik. Misalnya, misalnya tadi, orang tuli ya. Orang tuli, kalau dia merasa minder, kemudian dia menuruti dorongan keakuan, dia akan melebih-lebihkan perasaannya. Misalnya, ya memang saya tuli, saya memang tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal. Nah, itu misalnya ya. Makanya saya harus dikasihani dan sebagainya. Itu perasaan yang muncul. Nah, bentuk kompensasinya ya. Kemudian karena dia melebih-lebihkan perasaan tadi, dia berusaha mencari pokoknya orang lain harus mau bertanggung jawab atau minimal orang tua harus bertanggung jawab atas dirinya karena yang membuat dia misalnya tuli. Nah, akhirnya dia berjuang untuk menjadi superioritas. Jadi dia dengan mudah misalnya mendapatkan keuntungan dari orang lain hanya untuk memuaskan dirinya. Misalnya karena dia tadi tuli, dia berusaha agar orang lain selalu menuruti keinginannya karena dia memiliki keterbatasan itu tadi. Sehingga dia sebenarnya tidak tahu tujuan akhir hidupnya itu apa, tujuan di dalam hidupnya itu apa. Karena yang dia pikirkan hanya bagaimana orang bisa memuaskan dia, gitu ya. Sedangkan misalnya ada jadi menerima keterbatasan, oh ya saya tuli, tapi saya tidak mau, ini di sisi yang sukses tadi ya, tapi saya tidak mau menjadi beban untuk orang tua atau orang sekitar saya sehingga saya harus diladeni terus. Nah, ini dia akan lebih memiliki kepedulian sosial sehingga dia akan berusaha untuk menjadi sukses. Dia akan belajar macam-macam bagaimana cara dia berjuang, cara dia bekerja supaya dapat sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Entah dia berlatih, training dan sebagainya dengan berbagai macam keterampilan yang tidak membutuhkan pendengaran, tapi dia bisa. Nah, oleh karena itu tujuan akhirnya jelas dia mau menjadi apa, gitu ya. Nggak hanya lagi untuk menguasai orang lain untuk menuruti dia. Begitu juga dengan contoh-contoh lain, misalnya keterbatasan lainnya, misalnya kita nggak ngomongin fisik,
keterbatasan ekonomi misalnya. Kalau kita misalnya memang secara ekonomi lemah, tapi kita terlalu melebih-lebihkan, ya saya memang tidak punya uang dan sebagainya. Kamu menjadi semakin merasa berusaha mencari kekuasaan supaya kamu tidak merasa tidak memiliki perekonomian yang rendah. Akhirnya apa? Biasanya korupsi dan sebagainya. Atau kalau kamu malah menerima keterbatasan, ya toh, oh ya memang saya misalnya sekarang ekonominya lemah, tapi saya nggak boleh tergantung misalnya atau mengemis terus atau meminta terus. Nah, dia akan berusaha dengan berbagai macam cara bekerja karena tujuan akhirnya jelas, dia tidak ingin merugikan orang lain atau bisa perekonomiannya atau ekonominya bisa lebih maju. Jadi dia berusaha bekerja, mencari berbagai macam cara agar dia bisa bekerja untuk sukses. Gitu. Oke. Semoga bisa memahami perbedaannya. Oke. Nah, ini menjelaskan saja. Manusia didorong oleh kebutuhannya mengatasi inferioritas sehingga melakukan perbaikan-perbaikan. Inferiority kompleks terjadi jika individu tidak mampu mengkompensasi inferioritasnya, lebih ke arah yang superioritas ya. Ini inferioritas tidak selalu tentang kelemahan atau cacat yang nyata ya. Proses inferioritas sudah ada sejak anak masih kecil, ia merasa tidak berdaya dan membutuhkan orang dewasa secara totalitas. Oke. Anak mengembangkan perasaan inferioritas yang relatif kuat. Biasanya kalau anak-anak pada usia ya SD dan sebagainya yang mendapatkan bully, nah ini akan semakin kuat inferioritasnya ya. Inferioritas bukan ditentukan oleh faktor genetik, tetapi lebih kepada fungsi lingkungan dan di mana anak tidak berdaya dan cenderung tergantung pada orang dewasa. Nah, ketika misalnya bully tadi dia harus terus bergantung pada orang dewasa, dia akan lebih nanti cenderung akan berarah berusaha untuk berkuasa. Beda dengan nanti anak yang berusaha untuk menyelesaikan buliannya tadi ya. Inferioritas membuat orang menjadi termotivasi untuk berusaha untuk maju untuk sukses. Oke. Striving for as compensation. Nah, ini tadi ya hanya ilustrasinya saja. Personal superiority. Nah, ini yang tadi superioritas. Nggak ada pedulinya sama orang lain. Yang penting saya, yang penting individu itu merasa nggak minder lagi, gitu ya. Tapi itu tidak akan hilang karena itu tadi semu tadi ya, masih semu. Tujuannya hanya untuk dirinya sendiri. Karena perasaan yang berlebihan tentang perasaan mindernya tadi. Perasaan mindernya dilebih-lebihkan, sedangkan yang sukses jadi dia melihat orang lain itu adalah sebagai orang yang bisa membantu dia untuk mencapai tujuannya, bukan yang dimanfaatkan, ya. Oke, ini gambarannya juga sama, cuma dalam bahasa Inggris ya. Oke, yang kedua, subjective perception. Subjective perception ini bukan realita yang membentuk perilaku manusia. Persepsi subjektif manusia yang membentuk perilaku dan kepribadiannya. Jadi, ketika kamu punya perspektif yang subjektif, perspektifmu sendiri, itu yang membentuk perilaku kamu. Jadi kalau kamu merasa kamu memiliki keterbatasan fisik, kamu itu persepsimu, persepsi subjektifmu, itu yang membentuk perilaku kamu, membentuk kepribadianmu, bukan kenyataan fisiknya. Itu yang dimaksud realita tadi ya. Jadi bukan karena kamu memiliki keterbatasan fisik sehingga kamu perilakunya seperti ini, bukan, tapi karena persepsimu sendiri yang membentuk kamu seperti ini. Misalnya dari kamu persepsimu, kamu bilang saya ini enggak pinter. Nah,
tidak, persepsimu tentang dirimu yang tidak pintar itu yang membentuk perilakumu menjadi pemalu, tidak mau berbicara, menyendiri dan sebagainya. Itu subjective perception. Ada dua macam, fictional finalism atau kelemahan fisik. Ada dua, fictional finalism sama kelemahan fisik. Ini terbagi menjadi dua ya. Fictional finalism ini terdorong oleh harapannya di masa depan walaupun bersifat fiktif, kemudian namun tujuan fiksi dan subjektif ini menuntun gaya hidup dan menyatukan kepribadian kita. Atau manusia memulai hidupnya dari kondisi lemah dan inferior, hal ini membuat manusia berjuang untuk perfection. Jadi, apa tadi ya? Kalau misalnya kita tadi fokusnya pada hanya kondisi kita lemah, terus kemudian kamu memiliki tujuan yang tidak jelas tadi, tidak jelas, makanya kamu nanti punya persepsi yang fiksi, gitu ya, yang semu, tujuanmu akannya semu. Oke. Unified and self-consistent, kepribadian itu menyatu dan konsistensi diri. Jadi pikiran, perasaan, dan tindakan itu adalah semua menjadi satu kesatuan yang mengarahkan kamu kepada satu tujuan akhir, ya. Bukan terdiri sendiri-sendiri. Oke. Ada beberapa aspek. Yang pertama, organ dialek. Kelemahan fisik mendorong manusia untuk berjuang. Jadi apa yang membuat kamu berjuang, bertingkah laku, berpikir, memiliki perasaan, itu karena ada kelemahan fisik, ya. Nah, gaya hidup yang dimaksud adalah menunjukkan arah tujuanmu sebenarnya. Misalnya gaya hidupmu adalah gaya hidup yang tidak produktif. Nah, itu kan menunjukkan tujuanmu yang semu lagi, bukan tujuan yang jelas. Oke. Ada conscious unconscious. Ada harmonisasi antara conscious dan unconscious. Pemikiran di dalam sadarlah yang mendorong manusia untuk berperilaku. Pemikiran di alam tidak sadar tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi kalau kamu lihat sebenarnya di Adler ini, ya, tidak terlalu memperhitungkan unconscious. Yang terpenting adalah conscious, kesadaran bahwa yang sebenarnya yang mendorong kamu berperilaku adalah alam sadar, persepsi subjektif. Oke. Social interest tadi sudah ya. Minat sosial bersifat bawaan, jadi bukan yang dibentuk tapi bawaan sejak lahir. Perilaku manusia yang dapat mengarah gaya hidup yang sehat dan tidak sehat. Oke. Ini ya, kalau misalnya kamu tidak memiliki social interest, gaya hidupmu tidak sehat. Tapi kalau kamu memiliki social interest, gaya hidupmu sehat. Oke. Asal mula social interest itu dari hubungan antara ibu dan anak ketika masih bayi, infant, ya. Ada dua subjek yang harus menumbuhkan ini adalah ibu dan ayah. Kalau ibu mengembangkan minat sosial anak dan berlatih bekerja sama, sedangkan ayah memberikan contoh sikap peduli kepada istri dan orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, bukan hanya ibu yang berperan penting, tapi ayah juga berperan penting. Kalau ibu lebih cenderung untuk minat sosial anak dan berarti bekerja sama, sedangkan ayah menunjukkan sikap pedulinya terhadap orang lain, terutama istri, terhadap pasangan. Oke, kenapa sih penting? Karena itu nilai utama manusia, menurut Adler. Sebagai barometer atau sebagai patokan, itu normal atau tidak. Oke. Nah, standar social interest ini sebagai yang menentukan bahwa hidupmu ini bermakna atau tidak. Style of life atau gaya hidup tadi ya, struktur kepribadian yang self-consistent, jadi konsisten berkembang, self-consistent berkembang, jadi yang tadi yang
poin ketiga ya, kamu konsisten melihat dirimu sebagai yang berjuang untuk sukses tadi. Kalau kamu konsisten, itu akan menentukan gaya hidupmu ya, ke arah yang sehat. Cara individu untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap individu mengembangkan gaya hidup yang berbeda, terbentuk sejak umur 3-5 tahun. Misalnya contohnya ya ini ya, kalau ada ini contoh yang dipakai untuk yang ini nih, superioritas ya. Hitler ingin menguasai dunia sebagai kompensasi dari impotensi yang dia miliki. Impotensi ini, impoten tahu ya, impoten ini yang menjadi keterbatasan fisik dia, sehingga dia mencari kompensasinya adalah superioritas, yaitu menguasai dunia. Napoleon itu juga keterbatasan fisiknya adalah kecil kan, dia bertubuh kecil, sehingga dia berjuang untuk berkuasa tadi, superioritas, sehingga berusaha menaklukkan apapun. Gaya hidup ditentukan oleh faktor hereditas, keturunan, lingkungan objektif, persepsi, interpretasi kedua faktor di atas, kemudian dan terutama ditentukan oleh specific inferiority, keterbatasan fisikmu, jelas itu ya. Gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia, creative power. Ya. Diri kreatif merupakan jembatan yang mengantarai stimulus dan respon yang diberikan individu. Jadi sebenarnya manusia tidak terikat meskipun ada dari turunan, ada lingkungan, tapi mereka tetap bebas untuk menentukan gaya hidupnya mereka. Yang terpenting adalah tadi sudah jelas, dia melakukan tindakan, pikiran dan sebagainya itu sebagai bentuk apa? Sukses, untuk berjuang untuk sukses atau berjuang untuk superioritas. Kalau dia berjuang untuk sukses, tinggal sekarang daya kreatifnya seperti apa. Dia akan menentukan mencipta gaya hidup yang seperti apa, gitu ya. Tapi tetap berasal dari keturunan dan lingkungan, tapi bukan menjadi faktor utama. Tetap yang menjadi faktor utama adalah free will-nya. Oke. Creative self atau itu membentuk gaya hidup. Jadi daya kreatifmu yang membentuk gaya hidupmu ya. Oke. Karena ketika gini kamu memiliki keinginan bebas dari free will tadi, kamu bisa menentukan tindakan apa saja. Nggak harus terpatok dengan apa yang ada di lingkungan, gitu. Misalnya kamu, misalnya ada pebalat, bukan pebalat, ada anak yang keterbatasan fisiknya, atau ada orang yang keterbatasan fisik pada kakinya hanya satu misalnya, tapi dia ingin berjuang, berusaha untuk sukses, sehingga dia tetap berusaha berlari hanya dengan satu kaki, misalnya begitu. Ya. Gaya hidupnya bagaimana? Dia gaya hidupnya tetap berolahraga, tidak merepotkan orang lain, gitu ya. Jadi kemudian punya tujuan yang jelas bahwa dia bisa menyelesaikan maraton misalnya. Itu tujuan yang jelas. Oke. Perkembangan kepribadian ada cenderung menetap 5-6 tahun. Pengaruh masa anak-anak yang menetap dalam suatu gaya hidup yang salah. Itu ada 3 macam. Feeling of inferiority, rendah diri, pampering pemanjaan, pengabaian atau neglectful. Oke. Organic inferiority disebabkan oleh tubuh yang cacat atau lemah. Nah ini, kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu organ tubuh yang lemah, tapi kamu berusaha berlatih terus untuk mengabaikan atau menerima, tapi kemudian berusaha untuk tetap bisa maksimal, bertingkah laku maksimal atau berperilaku maksimal, dia akan berusaha terus-menerus untuk sukses. Contohnya ini, meskipun dia gagap, dia berlatih berbicara terus-menerus sehingga menjadi orator. Bayangkan, orang yang gagap pun bisa menjadi orator. Oke, Adler pun yang sakit-sakitan berusaha sekuat tenaga untuk ikut permainan teman-teman sebayanya. Nah, kalau anak yang manja,
atau pampering gitu ya, sebagai pusat perhatian di rumah, ya kan. Kemudian semua apapun yang dia butuhkan dipenuhi, ya kan. Jadi pusat perhatian dipenuhi, tapi nanti lama-kelamaan dia akan jadi punya subjektif persepsi bahwa dia adalah orang yang terpenting, individu yang terpenting yang harus diperhatikan. Sehingga ketika nanti masuk masa sekolah, dia akan menjadi kaget sekali karena dia bukan menjadi pusat perhatian lagi. Bayangkan, dia dengan banyaknya orang, dengan banyaknya anak-anak dalam satu kelas, dia tidak akan menjadi pusat perhatian lagi. Oke, ini yang contohnya pampering ya. Ciri-ciri anak-anak yang dimanjakan, little social feeling, jadi kepedulian tentang sosial kecil, tidak pernah belajar untuk menunggu. Jadi dia tidak mau menunggu, meski dia minta A harus segera dituruti, tidak pernah belajar menunggu, tidak pernah belajar untuk menghadapi tantangan, kesulitan, tidak pernah belajar beradaptasi untuk orang lain, dan tidak sabaran. Neglect child, nah ini yang diabaikan. Dia malah sama sekali tidak beda, sangat bertolak belakang dengan yang spoiling tadi ya, dengan yang dimanjakan. Kalau yang satunya ini sama sekali tidak ada keamanan, tidak merasa aman, tidak ada perasaan cinta, sehingga merasa ditolak. Menjadi pribadi yang merasa tidak dihargai, tidak tidak berharga begitu. Dia akan mengembangkan perasaan tidak berharga tadi, kemudian ada memiliki sikap marah terhadap orang tua, dan menganggap orang lain tidak dapat dipercaya. Karena tadi ingat, social interest ditumbuhkan dari orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan peranan itu, tidak memberikan penanaman tentang social interest tadi, maka dia ada perasaan bahwa orang lain itu tidak dapat dipercaya. Oke. Ini tipe-tipe kepribadian hanya untuk ini ya, untuk keperluan belajar. Jadi tipe-tipe belajar. Tipe dominan, ini ada kesadaran sosial rendah, tidak menghormati orang lain, tipe individu yang sangat jahat, dan sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Tipe getting, itu yang selalu berharap dapat sesuatu dari orang. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kayak gini, presentasi gini, tidak berusaha dulu mencari teori-teorinya, tidak berusaha membaca dulu, tapi langsung bertanya tanpa memahami terlebih dahulu, misalnya contoh gitu ya. Jadi minta jawaban langsung gitu, atau ya intinya tidak mau berusaha, langsung deh aku minta A, ya kasih langsung. Jadi tidak mau berpikir. Tipe avoiding, tidak berjuang mengatasi masalah tapi menghindari, jadi lebih memilih lari. Misalnya ada tugas, nah mending nggak usah masuk, misalnya gitu ya, untuk memberikan berbagai macam alasan. Tipe socially useful, dapat bekerja sama dengan orang lain dan bertindak dengan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah ini safeguarding tendency. Bahasa Inggrisnya apa ya safeguarding tendency? Ini kayak ini sih, defense mekanismenya pertahanan diri ya. Ini defense mekanismenya Freud, tapi kalau di Jung kan tidak memiliki, tapi kalau di Adler ada namanya safeguarding tendency atau kecenderungan pertahanan diri. Oke. Lebih dikuasai oleh conscious, beda sama Freud ya, ingat ya, Freud lebih pada unconscious, sedangkan Adler conscious. Lebih tujuannya kenapa melakukan safeguarding tendency atau pertahanan diri, karena untuk melindungi self-esteem, harga diri dari dipermalukan secara publik, dipermalukan di depan umum, gitu ya. Kalau yang Freud itu kan melindungi ego, sedangkan Adler itu melindungi self-esteem dari public disgrace. Termasuk excuses atau alasan, agresi, dan withdrawal, menarik diri. Excuses ini lebih cenderung
apa ya, mereka akan memberikan berbagai macam alasan. Misalnya ini, atau gini, misalnya kamu diminta tolong buatkan atau silahkan presentasi misalnya. Tapi misalnya kalian jawabnya iya, tapi kalau misalnya ada alasannya. Jadi iya, tapi ada alasannya. Supaya tadi, karena kamu sebenarnya tidak siap dengan presentasi, tapi karena kamu tidak mau kelihatan jelas bahwa kamu tidak siap, makanya kamu bilang iya, tapi ada alasan di belakangnya, ya. Tapi kalau misalnya presentasinya cuma 5 menit gimana Bu? Atau presentasinya ditunda dulu boleh nggak? Nah, itu yang disebut excuses. Yes, but only gitu ya. Oke. Oke. Agresi. Oke, depreciation, undervalue, other achievement. Jadi ini bentuk agresinya ada berbagai macam, ada 3 macam. Depresiasi, accusation, sama self-accusation. Depreciation ini kamu merendahkan orang lain, ya. Kamu undervalue. Jadi temanmu misalnya sudah dapat IPK tertinggi gitu. Kamu tapi merendahkan, cuma segitu kok. Itu hanya beruntung. Nah, itu depresiasi. Accusation, blame others for one's failure and to seek revenge. Jadi kamu menyalahkan orang lain, ya. Kamu menyalahkan orang lain atas kegagalanmu. Jadi misalnya kamu dapat nilai jelek dalam UTS, yang disalahkan adalah dosennya karena soalnya yang terlalu sulit. Oke. Self-accusation, kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu melukai diri sendiri supaya orang lain merasa iba, merasa bersalah. Okay. Withdrawal, ini ada juga 4 macam ya. Withdrawal ada moving backward, jadi kamu mundur ke tahap di mana kamu lebih merasa aman. Jadi kalau misalnya di Freud itu seperti regresi, nah tapi kalau di withdrawal ini kamu mencari posisi di mana kamu merasa aman. Ketika kamu berjuang entah superiority atau sukses tadi, ketika mengalami halangan, tantangan, kamu akan mundur ke tahap yang jauh lebih aman, di mana kamu tidak perlu menghadapi tantangan itu. Oke. Kalau standing still itu kamu menghindari tanggung jawab. Kamu diem aja. Disuruh ini ya diem aja. Tapi nggak melarikan diri ke mencari aman begitu, enggak, tapi ya pura-pura nggak tahu begitu ya. Kemudian yang ketiga ini hesitating, ini ragu-ragu. Jadi kamu lebih suka menunda pekerjaan. Prokrastinasi ini menunda ya. Kemudian constructing obstacle itu kamu menciptakan problem baru atau coba-coba. Oke. Ini perbedaannya antara pertahanan diri dan Adler dengan Freud ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini teori juga yang tentang urutan kelahiran Adler yang bersumber dari atau latar belakang dari keturunan, lingkungan, dan kreativitas lingkungan bergabung membentuk kepribadian. Jadi kalau anak pertama cirinya seperti ini, anak kedua cirinya seperti ini, anak bungsu seperti ini, anak tunggal seperti ini. Oke, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung disampaikan di grup WA. Nanti saya akan jawab setelah semuanya sudah selesai bertanya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.